صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الحبيب العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع. وورد عنه عليه الصلاة والسلام: من لقي الله ورعا أعطاه الله ثواب الإسلام كله. ويروى أن الله عز وجل قال: وأما الورعون فإني أستحي أن أحاسبهم. وفي الحديث: من اكتسب مالا من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه وإن تركه إلى ورثه كان زاده إلى النار. وفي بعض الأحاديث: أما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا. وقال الفضائل: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لم يدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام. وقال سهل التستاري رحمه الله: من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا حلالا ولا يعمل إلا بسنة أو ضرورة ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه 4 خصال: أداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب المنهي بالظاهر والباطن والصبر على ذلك إلى الموت. ومن أكل الحرام أصد جوارحه شاء أم أبى علم أو لم يعلم إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: khairu dinikum al-war'u. Artinya, sebaik-baik agama kalian adalah wara. Maksudnya, sebaik-baik amalan, sebaik-baik pekerjaan yang ada di dalam agama itu adalah amalan atau pekerjaan wara. Karena wara sudah kita ketahui, maksudnya wara itu adalah menjauhi segala yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat. Sedangkan kita mengetahui bahwa di dalam agama kita hanya ada 2 ajaran. Yang pertama, melakukan apa yang diperintahkan. Yang kedua, meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Nah, wara ini kedudukannya di yang kedua, yaitu meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Sedangkan menurut para ulama usul, mereka mengatakan bahwa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu lebih utama daripada melakukan hal-hal yang diperintah Allah. Umpamanya dalam satu waktu kita dihadapkan kepada 2 sesuatu yang bertentangan. Ada perintah, ada larangan. Nah, di sini kita diutamakan meninggalkan larangan karena itu lebih baik. Hadis Rasulullah mengatakan: "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Ujar Nabi kita, sesuatu yang aku larang kalian daripadanya maka jauhi, dan sesuatu yang aku perintahkan kalian dengannya lakukanlah sesuai kemampuan kamu. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa setiap yang aku larang tinggalkan, setiap yang aku tegah tinggalkan. Sedangkan perintah, apa-apa yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan.
Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa meninggalkan perintah, meninggalkan larangan itu lebih utama dan lebih baik daripada melaksanakan perintah. Kaidah yang demikian bahwa meninggalkan larangan lebih utama daripada melaksanakan perintah itu satu kaidah. Nah, dari sini timbul berbagai macam hukum. Contohnya, kita ada undangan, ada saruan. Nah, menghadiri saruan itu hukumnya apa? Sunat. Kalau saruan biasa. Kalau menghadiri saruan walimah perkawinan hukumnya adalah wajib. Nah, ini perintah. Sekarang kita ada seruan untuk menghadiri walimah. Walimah ini lain akad nikah. Walimah ini sesudah akad nikah. Kalau kita menghadiri saruan akad nikah itu sunat. Nah, karena menghadiri resepsinya, nah itu nang wajib. Jadi jangan terbalik, dikira kita nang menghadiri akad nikah itu nang wajib, padahal itu ada. Nang wajib itu menghadiri acara ba'aruhan sesudah akad nikah. Seorang malam nikah, siang ba'aruhan, nah menghadiri siangnya itu wajib. Jadi ada seruan walimah perkawinan, diperintahkan kita wajib menghadiri. Tapi kita mengetahui di tempat walimah itu ada hal-hal yang munkar. Hal-hal yang munkar. Misalnya di situ ada sutra yang dipakai untuk laki-laki, atau misalnya di situ ada berbaurnya laki-laki dan perempuan, atau di situ ada tukang jaga tamu perempuan yang membuka aurat, itu munkar. Nah, sekarang kita kalau kita melakukan kewajiban menghadiri walimah, tapi di situ ada munkar. Nah, mana yang kita utamakan? Nah, di sini ijtinab munkar, menjauhi yang munkar itu lebih utama, gugur kewajibannya. Jadi kita kada wajib lagi menghadiri walimah apabila kita yakini, kita ketahui di situ ada munkar, nang kita kada mampu untuk merubahnya. Kecuali kita mampu merubah. Misal kita datang ke situ, hagai binian itu semua masukkan rumah, masukkan. Nah, ayo mengkawal itu. Nanti nang munkar dipaculi semua, apa ada barang-barang munkar. Namun kita kawa macam itu, nah masih wajib kita menghadiri walimah. Namun kita kada kawa demikian, kada boleh kita menghadiri itu. Nah, jadi meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah itu lebih utama daripada melakukan yang diperintahkan. Makanya jar Nabi, khairuddinikum al-wara. Sebaik-baik agama kamu adalah wara. Sebaik-baik amalan yang ada dalam agama maksudnya adalah wara, menjauhi yang diharamkan. Sembahyang wajib. Nah, sembahyang itu wajib. Tapi sekarang umpamanya kita berada di suatu tempat nang haram sembahyang di situ. Sembahyang sampai waktunya wajib kita lakukan. Tapi kita berada di tempat nang di situ haram sembahyang. Kalau kita keluar dari tempat ini, sembahyang keluar waktu. Kalau kita sembahyang di sini, kada diizinkan oleh ampunnya. Nah, kayak apa? Nah, kita diwajibkan meninggalkan tempat itu, karena sembahyang di tempat nang boleh walaupun sudah di luar waktunya. Nah, jadi artinya apa? Meninggalkan yang dilarang itu lebih utama. Khairuddinikum al-wara. Dan pahalanya pun, pahala kita menghindari sesuatu nang munkar itu jauh lebih besar daripada pahala melakukan yang diperintah Allah. Kita mampu menahan diri sehingga kita bisa meninggalkan yang dilarang, itu pahalanya
lebih besar daripada kita melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ditawari sesuatu yang haram, engkem hendakah modal mengenali usaha, nanti duitnya, cuma duitnya berbunga. Lalu kita punya ilmu, kita punya iman, kita tolak. Ada bisa aku ada hendak duit berbunga itu, aku cukup biarna ada nih aja. Nah pahalanya itu luar biasa ganalnya. Bukan main pahalanya itu. Pahala kita mampu menolak sesuatu yang munkar yang ditawarkan kepada kita. Khairu dinikum alwar. Demikian pula halnya kita mampu menolak ajakan-ajakan maksiat lain. Mampu menolak ajakan-ajakan maksiat. Khairu dinikum alwar. Man laqiyallaha wari'an atahullah thawabal Islam kullih. Barang siapa menemui Allah dan ia dalam keadaan wara, maka Allah akan memberinya seluruh pahala Islam. Artinya sewaktu dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sewaktu dia menghindari hal-hal yang tidak jelas halal haramnya, di situ dia mati, dia mendapatkan seluruh pahala Islam. Barang siapa menemui Allah dan dia dalam keadaan wara, maka Allah akan memberinya seluruh pahala Islam. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wa ammal wari'un fa inni astahi an uhasibahum. Sesungguhnya aku malu untuk menghisap, memperhitungkan amal orang-orang yang wara itu. Dalam hadis lain disebutkan, maniktasaba malan min haramin fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu ila wurrathihi kana zadahu ilan nar. Barang siapa mencari harta dari usaha yang haram, maka jika dia bersedekah dengannya tidak akan diterima, dan jika ia wariskan akan menjadi bekalnya menuju neraka. Orang yang bersedekah, berwakafkah, memberi makani orang kah, tapi daripada harta yang haram, lam yuqbal minhu, kada diterima daripadanya. Nah kecuali orang yang berusaha haram ini tobat kepada Allah. Ini banyak kumpulan harta-harta yang haram. Tobat kepada Allah, kembali tobat. Otomatis harta yang haram ini mesti dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang pemiliknya ini kada tahu lagi di mana-mana. Pemiliknya kada tahu di mana, kada tahu. Nah lalu duitnya ini nang inya yakini bahwa duitnya duit haram, inya sedekahkan ke sana kemari. Nah dengan niat pahalanya untuk mengampun duit ini, nah itu halal. Itu halal. Asal tobat. Amun jadi gawian, nah ini nggak diterima. Ada dapat keuntungan yang haram bagi, ada keuntungan yang haram beri makane orang, nah ini sia-sia. Amunnya tobat, nah itu bagus. Tobat dan kada kau lagi mengembalikan duit itu ke pemiliknya. Pemiliknya kada diketahui lagi di mana-mana orangnya. Nah itu ini digunakan duitnya untuk memberi makani orang, untuk maulah ini, maulah itu, kepentingan umat, pahalanya sagan nang ampun duit itu. Nah ini halal dan berpahala itu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Amma alimtum anna siddiqa la yudkhilu jawfa. Amma alimtum anna siddiqa la yudkhilu jawfa illa tayyiba. Tidak tahukah kalian sesungguhnya seorang siddiq tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik. Nah pengertian baik ini macam-macam. Baik menurut kalangan orang adil, baik menurut kalangan orang-orang saleh, lain lagi baik menurut kalangan orang-orang muttaqin.
muttaqin lain lagi, baik menurut kalangan orang-orang siddiqin lain lagi. Al-Fudail rahimahullah berkata, barang siapa mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, maka Allah mencatatnya sebagai seorang siddiq. Artinya ia meneliti apa-apa yang masuk dalam perutnya. Ada sembarang masukkan artinya ke dalam perutnya. Allah mencatat dia sebagai seorang siddiqin. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, tidak seorang pun dapat mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kecuali orang yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya. Maksudnya adalah kada sembarang masuk ke dalam perutnya itu kecuali yang ia yakini halalnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram. Berapa hari Allah akan menerima? Menurut sebagian ulama 40 hari. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram selama 40 hari. Ada hadis Nabi mengatakan, man akala haraman lam yuqbal minhu sarfan wala adla. Orang yang makan yang haram tidak diterima Allah, baik ibadah sunat atau ibadah fardunya. Satu kali makan haram selama 40 hari. Satu tiguk minuman yang haram selama 40 hari. Dalam hadis lagi menyebutkan, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fi thamanihi dirhamun wa haramun lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai'. Barang siapa membeli pakaian dengan harga 10 dirham, dalam harganya itu ada 1 dirham yang haram, Allah tidak menerima sembahyangnya selama ada pakaian itu di atas tubuhnya. Nah, ini hadis-hadis cukup untuk kita agar berhati-hati dalam hal makanan, pakaian, karena itu adalah alat kita, modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan, ujar Haris Al-Muhasibi, aslut ta'at al-wara. Artinya pokok taat itu, dasar taat itu adalah wara. Artinya kalau kita taat kepada Allah tapi kada didasari takwa, ini sia-sia. Dasarnya taat itu takwa. Apa? Dasarnya taat itu adalah wara. Taat bisa bernilai di sisi Allah bila didasari takwara. Ibnu Umar mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yuqbal dzalik minkum illa biwar'in hajiz." Jikalau kamu sembahyang, terus sembahyang sehingga kamu seperti busur panah, bungkuk, dan kamu puasa terus menerus sampai awak kamu, badan kamu seperti tali gambus, tali gitar, kurus, artinya lam yuqbal dzalika min tidak diterima yang demikian dari kamu, tidak diterima illa kecuali biwar'in hajiz, dengan wara. Nah, jadi pungkala, asal pokok pondasi taat itu adalah wara. Asal taat adalah wara. Wa aslul wara at-taqwa. Nah, asalnya wara itu takwa. Wara kalau kada didasari oleh takwa, waranya sia-sia pula. Orang tu wara tapi kada didasari oleh takwa, waranya sia-sia. Waranya bisa kada ikhlas, waranya bisa hanya sekedar untuk mencari nama, waranya supaya hanya mungkin bisa untuk menarik perhatian orang.
Ini wara nang kada didasari oleh takwa. Wa aslul wara at-taqwa. Pondasi wara itu mesti takwa. Itu perkataan Al-Imam Harith Al-Muhasibi. Sahal At-Tustari rahimahullah berkata, barang siapa ingin mengetahui tanda-tanda siddiqin, maka janganlah makan kecuali yang halal, dan tidak bekerja kecuali untuk mencukupi kebutuhan setahun, atau ketika berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Dan seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan sebelum ia memiliki 4 sifat berikut: melaksanakan yang wajib sesuai sunnah, memakan yang halal dengan sikap wara, menjauhi segala larangan pada zahir dan batin, dan bersabar untuk melaksanakan ketiga-tiganya hingga maut menjemputnya. Barang siapa memakan sesuatu yang haram, maka anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah, suka atau tidak, tahu atau tidak. Jadi orang makan yang haram itu artinya mau kada mau, sadar atau kada sadar, anggota tubuhnya itu mengarah kepada yang haram pula. Sama halnya yang halal. Man akalal halal arba'ina yawman nawwarallah qalbah wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Ini hadis Rasulullah. Siapa memakan yang halal 40 hari, tiap hari makan yang halal, Allah terangkan hatinya, Allah alirkan sumber hikmah dari hatinya kepada lisannya. Artinya apa? Orang yang makan harta yang halal itu hatinya bercahaya dan kata-katanya mengeluarkan hikmah, kata-katanya mengeluarkan ilmu. Mau kada mau mesti macam itu. Kenapa? Karena sesuatu yang halal pasti menumbuhkan sesuatu yang halal juga. Tingkatan wara. Ketahuilah, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, baik karena zatnya seperti khamar dan babi, atau karena usahanya seperti harta yang diperoleh dengan mencuri, riba dan sejenisnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli fikih, wara terhadap segala yang haram hukumnya wajib, dan tidak bersikap wara terhadapnya merupakan perbuatan fasik dan maksiat yang akan membuat Allah murka dan memasukkannya ke dalam siksa api neraka. Inilah war'ul udul ngarannya, atau wara adilin. Ini tingkatan wara yang pertama, wara adilin. Wara adilin ini artinya orang-orang yang menjauhi sesuatu yang jelas haram dan menjauhi sesuatu yang syubhat yang dihubungkan kepada yang haram. Nah, ini wara adilin. Menjauhi sesuatu yang jelas haram dan menjauhi syubhat yang dihubungkan kepada yang haram, itu ngarannya wara adilin. Ini wajib disifati oleh setiap orang beriman. Kalau kada disifati, ini ngarannya fasik. Contohnya, minggu dahulu orang menimbak burung lawan sinapang angin, timbaknya burung gugur, cari gugurnya pas ke sumur nang diisi banyu, burungnya gugur ke sumur mati.
Kita kada tahu matinya. Apakah mati karena lamas kah, atau mati karena timbakan sinapang angin kah? Kada tahu ini. Ini subhat nang dihubungkan kepada haram. Nah, ini wajib menjauhi. Kalau kita kada menjauhi ini, kita sudah fasik ngarannya. Kita kada wara adilin. Kada wara adilin. Contohnya lagi, orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram. Orang yang sebagian besar duitnya berasal dari yang haram. Nah, di situ ada tambahan sedikit yang halal. Sedikit yang halal. Misal, ini berisi duit 50 juta. Ini kali 50-nya duit haram. Dapat warisan ada 1 juta nang halal. Sedikit nang halal. Lalu orang ini hendak menyarui kita, wajib ditolak. Orang ini hendak memberi kita hadiah, wajib ditolak. Orang ini hendak menukari barang kita, wajib ditolak. Orang ini hendak menyiwa ampun kita, wajib ditolak. Kenapa? Karena ini orang subhat nang dihubungkan kepada yang haram. Subhat yang dihubungkan kepada yang haram. Menukar apa kalawan kita? Kita ada boleh juali. Kenapa? Karena orang ini sebagian besar hartanya haram, nah halalnya sedikit. Kalau kita melakukan muamalah dengan orang ini, melakukan muamalah artinya menerima pemberiannya, menolaki saruannya, menjuali tukarannya, menukari ampunnya, itu kita fasik. Nah, karena keluar daripada wara adil dengan 'Ini wara yang paling minimal, yang wajib disifati oleh setiap mukmin. Tingkatan setelahnya adalah wara kaum salihin, yaitu meninggalkan yang halal karena di dalamnya mungkin terdapat yang haram. Nah, ini lebih hati-hati lagi wara salihin ini. Kalau tadi kita menimbak burung, burung tadi gugur ke sungai, mati, dalam keadaan mati kita temui, itu wara adilin kada boleh makan, apalagi wara salihin. Nah, kalau kita menimbak burung, kita timbak umpamanya burung, gugurnya katabing, mati juga sudah burungnya. Nah, wara adilin masih boleh makan, wara salihin sudah kada boleh lagi. Orang sebagian besar duitnya adalah halal, 50 juta dia bisa nang halal, 1 juta ada nang haram. Orang ini hendak bermuamalah lawan kita, hendak memberi kita, menyeruani kita, nukari pun kita, atau apa muamalah, 50 juta nang halal, 1 juta nang haram. Orang wara adilin masih boleh bermuamalah dengannya. Tapi kalau wara salihin, kada boleh lagi muamalah dengannya. Ada kau lagi muamalah, karena ini sudah wara salihin. $50 juta nang halal, 1 juta ada nang haram. Orang wara adilin masih boleh aja bermuamalah lawan orang ini, berhubungan kerjasama usaha atau masih boleh. Tapi kalau wara salihin sudah kada kawa lagi. Kenapa? Karena ada haram walaupun sedikit. Nah, ini wara salih ngarannya. Duit pemerintah banyak, duit pemerintah nang halalnya banyak, nang dari haramnya banyak. Orang wara adilin masih boleh mengambil duit pemerintah selama inya kada tahu itu dari yang haram.
selama dia kada tahu bahwa itu duit yang haram. Jadi orang wara adilin ini boleh aja jadi pegawai negeri, boleh. Kan gaji pemerintah. Pemerintah duit di mana gajinya? Jelas nang halal ada, nang haram ada. Yang diunjuk ke kita kemana? Kada tahu kita. Nah kalau kita wara adilin, ambillah gajiannya nito. Ambil aja gajiannya. Tiap bulan kita pegawai, pensiunannya ambil saja pensiunnya. Pemerintah berbagi duit orang-orang miskin 300.000 3 bulan. Kada tahu duit apa ini, haram kah halal, kada tahu. Kada ada tanda-tandanya. Dan kita kada tahu nanti unjuk lawan kita duit haram atau halal. Wara adilin, ambil lagi 300.000 itu kada apa-apa. Kalau kita wara salihin, kada kawa ambil itu. Orang wara salihin kada kawa jadi pegawai negeri. Kada kawa ambil duit gaji. Nah, jadi orang-orang pegawai negeri misalnya sudah pensiun, anak jadi wara salihin, jangan lagi diambil gaji itu. Hendak mengambil beriakan semua duitnya lawan nang perlu. Amun hendak jadi orang wara salihin. Ini wara nang tingkatannya nomor 2. Nah itu sudah termasuk wara nang sunat ngarannya. Wara salihin ini wara nang sunat. Kalau wara adilin tadi wara nang wajib itu. Tingkatan berikutnya adalah wara muttaqin, yaitu meninggalkan sesuatu yang halal tidak syubhat dan telah difatwakan kehalalannya karena khawatir membawa ke hal-hal yang haram. Nah ini lebih berat lagi. Ini nyata sudah halal, nyata sudah halal. Tapi ini kalau aku ambil, bisa-bisa kena aku jadi maksiat, bisa-bisa. Nah, kalau kena membawa ke maksiat, itu baik kada usah. Padahal nyata halal. Nah kalau wara salihin itu ambil aja, kada apa-apa. Kada merusak kewaraannya kalau wara salih. Tapi kalau sudah wara muttaqin, sudah kada mau. Walaupun itu halal, jelas halal, tapi nya khawatir kalau itu diambil kayaknya kalau ku macam-macam timbulan masalah, dia kada usah diambil. Nah ini wara muttaqin. Tingkatan setelahnya adalah wara siddiqin, meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas untuk menguatkan atas ibadah. Barang ini sudah nyata halal, nyata halal, kada syak lagi halal. Tapi ini barang membawa ibadah kada pacangan. Kalau kada usah. Sesuatu yang tidak pantas untuk menguatkan atas ibadah, sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, dan segala yang diperoleh lewat perantara sesuatu yang makruh atau maksiat meskipun zatnya halal. Ini wara siddiqin ngarannya. Ini ada 4 pilihan, hendak namanya kita pilih. Keempat-empatnya itu halal, keempat-empatnya boleh. Asal jangan di luar 4 ini. Nak wara adilin sakada-kadanya itu. Wara salihin atau wara apalagi muttaqin atau wara siddiqin. Sebagai contoh adalah seseorang yang meminum air sungai yang digali oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah seseorang yang meminum air sungai yang digali oleh pemerintah. Ini sudah kada wara lagi menurut siddiqin, wara siddiqin. Padahal banyunya banyu Allah Ta'ala, ampunnya banyu hujan. Banyunya umpat di sungai Ganal. Sumbernya menyusu di sungai Ganal sana, cuma mengarukakan ini good kepada kita di pemerintah. Orang wara siddiqin nggak ada mau lagi minum banyu di situ.
Kenapa? Karena baginya melalui sungai yang dikaruk oleh pemerintah. Pemerintah duitnya campur aduk halal dan haram. Nah, itu warasidikin. Adakah bisa telepon, adakah bisa leading. Atau memakan anggur atau buah-buahan lainnya sama aja yang pengairannya berasal dari sungai orang yang zalim. Ini ada bisi kabun, irigasi contohnya. Irigasi itu kita kada langsung minum banyunya kada, tapi kita memakan bani baras nang diairi liwat irigasi. Kada mau juga. Karena banyu nang menyiram perumahanku liwat di sungai yang dikaruk pemerintah. Sikap yang kedua ini lebih warak lagi dari yang pertama. Sebab anggur tumbuh dengan perantaraan air tersebut. Warak yang lebih hebat dari ini adalah penolakan Zunnun al-Misri rahimahullah atas makanan yang dibawa oleh penjaga penjara, padahal makanan itu halal, baik, dan pada saat itu beliau dalam keadaan lapar. Tangan penjaga penjara tersebut tidaklah haram, tetapi tumbuh dari makanan yang haram. Karena itulah Zunnun rahimahullah menolak makanan yang ia bawa. Ini lebih daripada warasidikin lagi. Inilah permulaan warasidikin, yaitu meninggalkan segala hal yang syubhat dan makruh. Puncak warasidikin adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Lais Samarkandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, mengatakan, ujar sidin warak tadi ada 4 tingkatan, dan masing-masing 4 itu kita bisa melihat cirinya, kita bisa melihat tandanya, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui orang itu di warak mana kedudukannya. Wara adilin contohnya, wara adil, wara yang paling rendah, wara yang hukumnya wajib. Ujar sidin ini ada mempunyai 10 tanda, ada 10 alamat. Bila orang mampu menjaga 10 ini, berarti dia termasuk wara adil. Yang pertama, ujar sidin hifdzul lisan anil ghibah, mampu menjaga mulutnya daripada mengumpat. Ini tandanya orang wara. Wara yang paling rendah, wara tinggi itu yang dikisahkan lagi. Ini wara yang paling rendah, menjaga mulut daripada ghibah. Quran menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ujar Quran, jangan saling menggibah. Yang kedua, al-ijtinab anis su'izzan, an su'izzan, menjauhi buruk sangka, menjauhi buruk sangka. Selama itu masih kita kawa mengihtimalkan, selama kita masih kawa mengindah-indahkan, jangan hendak berburuk sangka. Kalau kita wara yang paling rendah, kalau kita wara adil. Menjadi Tuhan ijtani bukatsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Jauhi sangka-sangka, karena sebagian sangka itu ada yang dosa, buruk sangka. Orang memakai jam tangan kuning, batu emas tuh, jangan disangka itu, karena kuning tuh mungkin aja kada emas. Memakai kacamata kuning, saku emas nih tuh, jangan saku-saku, karena banyak aja kuning itu kada emas. Orang memakai utas kuning laki-laki, maksudku utas emas itu, jangan buruk sangka, karena kemungkinan lain masih banyak lain pada emas dan kuning-kuning ini tuh. Nah itu buruk sangka.
Orang misal berjual, berdagang, bertuku, payu, laku jual belinya. Jangan berburuk sangka, masa aku bakajian apa kan itu. Jangan kayak itu. Saku betuyul itu. Nah, aku nya kada payu diandai kena pembanci, saku jangan buruk sangka nangka itu. Karena ini urusan rezeki dari Allah. Allahu yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendakinya. Mungkin ingin dikehendaki banyak, aku sedikit. Jangan berprasangka nang buruk. Nah, ini wara adil. Al-ijtinab anis sukhriyah. Yang ketiga, menjauhi daripada mengulu-ulu orang, merimihkan orang, mengecilkan, memperinting orang. Kalau kita wara adil. Al-Quran mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kamu merimihkan orang lain. Barangkali yang kau remehkan itu lebih baik daripada kamu. Barangkali yang kau remehkan itu lebih baik daripada kamu. Yang keempat, ghabdul basar. Orang wara adil itu menjaga mata daripada hal-hal yang maksiat. Yang kelima, sidqul lisan. Orang yang wara adil itu jujur kata-katanya, benar kata-katanya. Yang keenam, orang yang wara adil ay ya'rifa ni'mat Allah alaih. Dia kenal nikmat Allah atasnya. Dia tahu nikmat Allah atasnya. Dengan demikian dia kadang mau ujub dengan dirinya. Yang ketujuh, orang-orang yang wara adil itu ayyum fi kamalahu fil haq. Dia menggunakan hartanya di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Yang kedelapan, mujasidin an la yatluba li nafsihi 'uluwan wal kibir, bahwa dia tidak mencari ketinggian, tidak mencari popularitas, tidak mencari kemasyhuran di permukaan bumi ini. Nah, itu wara. Yang kesembilan, al-muhafazah 'ala salawatil khamas, memelihara sembahyang 5 waktu. Yang ke-10, al-istiqamah 'ala sunnah wal jamaah, tetap dalam sunnah wal jamaah. 10 tanda ini dimiliki oleh orang yang wara paling rendah. Wara adilin ngarannya. Kalau orang wara salihin pang apa tandanya? Lebih pada 10 lagi. Orang wara mutakin lebih pada lagi. Wara sidikin lebih lagi. Nah, cuma yang wajib kita miliki ini wara adilin. Nah, 10 ini sekada-kadanya tandanya. Allah Ta'ala berfirman, Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Contoh wara muttaqin. Ini kata apa huruf? Contoh wara muttaqin bacaannya. Contoh wara muttaqin adalah tidak memakai minyak harum bagi orang yang belum kawin, karena khawatir akan membangkitkan syahwat. Enggak situ aja, orang lain tuh lebihan dicurit itu. Contoh orang wara muttaqin, ini kada mau pakai minyak harum. Kenapa? Karena minyak harum ini bisa mendorong syahwat, sedangkan ini belum berisi pasangan. Syahwat ini akan mendorong seseorang untuk memikirkannya, kemudian memandangnya. Sedangkan hukum memandang adalah haram. Setelah itu ia akan terdorong untuk berbuat zina. Padahal minyak harum itu sendiri hukumnya mubah. Nah, jadi orang wara mutakin ini meninggalkan sesuatu yang nyata-nyata halal, nyata-nyata boleh, karena khawatir kalau ini membawa kainannya kepada yang diharamkan. Ini wara mutakin. Kadang memandang kepada kekayaan orang. Orang wara mutakin ini kadang kalau melihat TV. Orang wara mutakin ini kadang boleh melihat rumah-rumah orang yang baik, kendaraan orang yang baik. Kenapa?
kalau kok kena hati kapingin hendak memiliki seperti itu, akhirnya kena mencari duit, akhirnya kena macam-macam digawi. Nah ini keterangan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Orang wara mutakin ini kadang mau berhias diri, berhias. Kenapa? Kalau aku ditaksir orang, karena orang berdosa jadinya aku. Ini sudah wara muttaqin, wara muttaqin. Padahal berhias itu boleh aja, berhias itu pada dasarnya boleh. Cuma walaupun ini bolehnya khawatir kalau membawa kepada nang negatif. Nah itu kisah orang-orang wara muttaqin. Contoh wara salihin. Nah ini wara salihin, wara nomor 2, muttaqin tadi nomor 3. Ini teranda sedikit. Contoh wara salihin adalah meninggalkan segala syubhat yang tidak wajib ditinggalkan. Nah, contoh wara salihin adalah meninggalkan segala syubhat yang tidak wajib ditinggalkan, macam menerima gaji dari pemerintah, menerima sumbangan dari pemerintah, melayani pegawai negeri nukar barang lawan inya, melayani pegawai negeri berjual beli lawan inya. Ini kalau wara salihin kada mau. Kenapa? Duitnya itu adalah bercampur antara halal nang banyak dan haram nang banyak. Walaupun itu kada wajib dijauhi, cuma untuk menjaga wara salihinnya ini kada mau. Nah ini wara salihin. Contoh wara salihin adalah meninggalkan segala syubhat yang tidak wajib ditinggalkan, yang tidak wajib ditinggalkan. Orang nah usahanya ada haram 1 juta, tapi ratusan juta ini halal. Orang wara salihin kadang mau muamalah dengan orang ini. Kenapa? Walaupun hartanya banyak, tapi ada sedikit yang haram. Ini sunat dijauhi, kada wajib, kada. Subhat yang wajib ditinggalkan itu, subhat yang wajib ditinggalkan itu dihubungkan dengan haram. Ya kayak tadi, orang nang bisi duit 1 juta nang halal, 5 juta nang haram. Nah ini kita kada boleh muamalah dengannya, kada boleh kerjasama. Contoh syubhat yang wajib ditinggalkan adalah sesuatu yang asalnya memang haram dan diragukan kehalalannya, atau sesuatu yang asalnya halal tetapi diyakini keharamannya karena sesuatu sebab yang disebutkan oleh syara. Nah ini syubhat yang digabungkan, dihukumkan kepada sesuatu yang haram. Jadi kita kalau mau ukur diri kita, kalau melihati diri kita sendiri, nah di mana kita berandak kira-kira di wara nang mana? Jangan sampai talimbah daripada wara adilin ini. Jangan sampai gugur daripada wara adilin, gugurnya kepada fasikin, kepada orang fasik. Punya kawaka salihin tadi, untung lagi nih tuh.